Saudara yang terkasih, Shalom. Kita berjumpa lagi dalam renungan Brankas, berjalan dalam tuntunan kasih Kristus. Saya berharap saudara yang terkasih dalam kondisi baik dan sehat hari ini. Sebagai bahan permenungan kita pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika pasal 3 ayat 10 sampai 13. Sebelum kita membaca, saya mengajak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di mana hari ini kami kembali bersama merenungkan kebenaran firman-Mu, dan kami mohon kiranya kami dimampukan memahami firman-Mu ini, sehingga dalam menjalani hari-hari kami, firman-Mu ini menjadi landasan hidup kami untuk selalu berserah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Amin. Saudara yang terkasih, tema firman Tuhan yang menjadi permenungan kita pada hari ini adalah doa sebagai wujud peduli. Saudara yang terkasih, doa adalah berkomunikasi dengan Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga menjadi salah satu cara umat percaya menyampaikan harapan, permohonan, pujian kepada Tuhan, dan juga ungkapan syukur. Doa sangat besar kuasanya. Bila doa tersebut disampaikan dengan yakin, maka sangat berkuasa, bisa mengubah diri seseorang, dan bisa juga memberi kesembuhan bagi mereka yang sakit. Saudara yang terkasih dalam Kristus, doa menjadi salah satu wujud rasa peduli bagi sesama. Peduli artinya memberi perhatian. Wujud peduli tidak selalu terlihat dalam bentuk fisik, dalam bentuk benda apapun yang kita berikan. Tapi wujud peduli bisa juga kita lakukan dengan mendoakan sesama kita. Sekalipun sesama kita tidak melihat, tidak memperhatikan, tapi ini menjadi salah satu wujud kepedulian kita kepada sama dengan mendoakannya. Saudara-saudari yang terkasih, namun ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu bahwa setiap rasa peduli kita bagi sesama tidak selalu direspon dengan baik. Mungkin karena dianggap rasa peduli itu tidak penting, atau mungkin dirasa cara kita mewujudkan rasa peduli itu tidak pas di hati. Namun saudara-saudari yang terkasih, apakah kita berhenti mewujudkan rasa peduli kita bagi sesama? Saya rasa tidak. Sebab Allah sendiri
telah mewujudkan kepeduliannya kepada kita dengan memberikan anaknya yang tunggal kepada kita sebagai juru selamat kita, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Dan berlandaskan pada kepedulian Allah itu dalam diri kita, maka kita pun didorong juga untuk mewujudkan rasa peduli Allah bagi sesama kita. Salah satunya adalah dengan mendoakan mereka. Saudara-saudari, Rasul Paulus juga sosok yang sangat peduli bagi jemaat Tesalonika. Rasul Paulus mewujudkan rasa pedulinya kepada jemaat Tesalonika, jemaat yang percaya kepada Tuhan, dengan terus memperhatikan pertumbuhan rohani mereka. Bahkan di saat Rasul Paulus mengalami kesulitan untuk bertemu langsung dengan jemaat Tesalonika, maka dia mengutus Timotius dengan mengirimkan pesannya. Dan ketika Rasul Paulus mendengar berita sukacita dari jemaat Tesalonika bahwa di tengah-tengah badai hidup, di tengah-tengah permasalahan yang mereka hadapi, mereka selalu memiliki iman yang kokoh kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, apakah yang dilakukan Paulus ketika mendengar berita sukacita tersebut? Dia sangat menyambut dengan baik. Dia merespon. Salah satu wujud penyambutan yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah dengan terus mendoakan mereka supaya mereka tetap memiliki iman yang kokoh dan teguh kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kini juga kita didorong untuk memberikan atau mewujudkan rasa peduli kita bagi sesama kita, yaitu dengan mendoakan. Tuhan telah peduli kepada kita, maka kita juga peduli kepada sesama kita. Kita mendoakan sesama kita. Saudara-saudari, di masa Advent ini, kita bisa membuat satu komitmen dalam diri kita. Apa bentuk wujud kepedulian kita sebagai bentuk atau sebagai cara kita menyongsong kelahiran Yesus Kristus ini? Salah satunya dengan berdoa bagi sesama. Kita mendoakan sesama kita supaya mereka selalu sehat dalam melewati masa-masa Advent ini, supaya bisa diberi hikmat kebijaksanaan menyikapi segala permasalahan hidup, diberi ketegaran dalam menghadapi segala pergumulan hidup. Dengan demikian, kita bersama dengan sesama kita dalam menyongsong kelahiran Yesus Kristus melewati masa-masa Advent ini, kita bisa bersama-sama mempersiapkan diri dengan sukacita. Walaupun di tengah-tengah berbagai permasalahan, di tengah-tengah tantangan hidup yang tiada hentinya, tapi kita bisa bersama-sama mempersiapkan diri dengan saling mendoakan kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau terus peduli kepada kami. Kini kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan mau untuk juga mewujudkan rasa peduli kami kepada sesama. Salah satunya dengan mendoakan sesama kami kepada Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah wujud kepedulian kami ini menjadi berkat bagi kami semua dan menjadi kemuliaan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami setiap harinya. Tolong kami ya Tuhan dalam hari-hari yang kami lalui. Kiranya kami tetap mewujudkan
kepedulian Allah bagi sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi dalam berangkas selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.